Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba membahas kabar gembira untuk pelamar prioritas 1, P2 dan P3, P3K Guru 2023 Bapak Ibu ya. Di sini kita bahas ya terkait P1, P2, P3 status TP ya. Di sini dikatakan cek 3 solusi Kemendikbud untuk P1, P2, P3 jika Pemda ajukan formasi tidak sesuai kebutuhan. Nah, kemudian ada info terkait dengan penata linearitas, status prioritas P2, P3, status TP. Ya, jadi perlu Bapak Ibu ketahui, salah satu yang menjadi penyebab ya sehingga banyak sekali guru honorer yang belum bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2022 itu ada 2 penyebab utamanya Bapak Ibu. Yang pertama, penyebab pertamanya itu karena memang Pemda mengajukan formasi sedikit atau tidak sesuai kebutuhan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah banyak guru honorer baik itu P1, P2, P3 tidak bisa melanjutkan resum kemarin, tidak bisa mendaftar karena memang ijazahnya itu tidak linear dengan formasi yang tersedia di instansinya sehingga menyebabkan gagal resum atau sama sekali tidak mendaftar P3K Bapak Ibu ya. Itu yang menjadi penyebab utama dan ini harus dituntaskan oleh Kemendikbud kalau tidak ingin agar persoalan guru honorer ini selalu berlarut-larut dari tahun ke tahun. Nah, oleh karena itu di sini Kemendikbud sudah menyiapkan 3 solusi. 3 solusi jitu untuk menyongsong pelaksanaan P3K Guru di tahun 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru Bapak Ibu ya. Tanpa kita berlama-lama lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini Ibu Nunuk yang mengatakan ayo ikut seleksi P3K Guru 2023. Di sini boleh mengatakan total kebutuhan itu mencapai 601.286 formasi ASN untuk guru P3K Bapak Ibu ya. Jadi lumayan banyak ya untuk formasi guru P3K Guru tahun 2023 itu mencapai 601.000 Bapak Ibu ya, 286 formasi ASN khusus untuk guru P3K ya. Nah, kemudian di sini dibahas bahwasanya Kemendikbudristek itu memastikan Bapak Ibu ya, memastikan pelaksanaan seleksi ASN P3K Guru tetap berlanjut di tahun 2023 Bapak Ibu. Dengan total kebutuhan guru P3K 2023 itu sebanyak 601.386 formasi. Seperti itu ya. Jadi itu yang menjadi tolok ukur ya bahwasanya untuk P3K Guru akan tetap dilaksanakan dan bahkan untuk total kebutuhan guru P3K 2023 itu sebanyak 601.286 formasi. Nah, nantinya pemerintah daerah itu diharapkan Bapak Ibu ya untuk mengusulkan formasi P3K sesuai kebutuhan pengusulan formasi P3K 2023 yang akan ditutup pada 30 April mendatang. Jadi untuk pengusulan formasi via e-formasi untuk P3K Guru 2023 Bapak Ibu perlu ketahui bahwa itu akan ditutup pada tanggal 30 April ya, seperti itu. 30 April 2023 pastinya. Nah, di sini mohon, jadi di sini dikatakan oleh Ibu Nunung Suryani, jadi mohon agar Pemda bisa mencapai kebutuhan guru kita. Karena tanpa usulan Pemda akan sulit sekali menyelesaikan masalah guru honorer. Nah, logika seperti itu ya. Makanya kami bilang tadi yang menjadi penyebab ya masih banyak guru honorer yang tidak diangkat menjadi SNP3K. Yang pertama itu adalah karena persoalan Pemda tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan. Yang kedua adalah mengenai linearitas ijazah. Seperti itu ya. Oke, kita langsung saja lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini untuk mekanisme seleksi P3K Guru 2023 itu memang belum resmi dikatakan bahwa akan menggunakan Permenpan RB nomor 20, tapi ini sudah ancang-ancang. Apakah nantinya akan ada Permenpan baru atau tetap menggunakan Permenpan RB nomor 20? Yang jelasnya apapun Permenpannya itu yang penting mengutamakan pelamar P1, P2, P3 di seleksi P3K Guru 2023 itu tidak jadi masalah Bapak Ibu ya. Logikanya kita ingin di tahun 2023 guru honorer yang belum sempat diangkat menjadi SNP 3K di tahun 2022 itu bisa dituntaskan di tahun ini. Itu yang menjadi perhatian kita. Kemudian kita lanjut lagi.
Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu ya bahwa untuk P3K Guru 2023 itu sebenarnya mencapai apa ya 601.286 formasi. Ini yang khusus dibutuhkan di tahun 2022 2023 guna menuntaskan kebutuhan guru honorer guru ASN di sekolah negeri. Nah, di sini kita lihat untuk total kebutuhannya itu adalah 601.286 Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini dikatakan upaya pemenuhan kebutuhan guru ASN sepanjang 2 tahun terakhir itu masih belum maksimal karena guru ASN yang telah dan akan diangkat masih kurang dari 50%. Dikarenakan pemerintah daerah tidak mengusulkan formasi sejumlah dengan kebutuhan. Nah, pada tahun 2023 diharapkan formasi dapat diusulkan sesuai dengan kebutuhan untuk pemenuhan guru ASN. Nah, betul sekali ya. Jadi untuk menuntaskan P3K guru nantinya di tahun 2023, salah satu cara terbaik adalah Pemda betul-betul ya mengajukan formasi sesuai kebutuhan real yang ada di instansinya. Misalkan ya, misalkan di daerah itu butuh misalkan guru secara keseluruhan itu 30. Maka Pemda bisa mengajukan formasi 30 Bapak Ibu ya, sehingga nanti bisa diakomodir ya menjadi ASN P3K. Itu contohnya saja misalkan. Nah, misalkan di Pemda itu punya kebutuhan guru itu 50, maka Pemda ajukan 50. Jadi nantinya itu akan tercover P1, P2, P3 dan P4-nya. Kemudian baik di jenjang SD, SMP, SMA dan seterusnya teman-temannya itu disesuaikan saja dengan jumlah kuota dan jumlah kebutuhan yang ada di daerah. Maka otomatis itu Kemendikbud tidak akan kesulitan dalam menentukan keputusan untuk penuntasan guru honorer menjadi ASN P3K guru. Oke, logika seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini. Di sini dikatakan bahwa ada 21,5% Bapak Ibu ya formasi yang tersisa dari hasil seleksi guru ASN P3K tahun 2023. Nah, jadi kalau kita lihat di sini yang paling aman saya lihat di sini adalah P1 ya, karena sudah lolos 130.882 Bapak Ibu. Nah, kalau P2 itu ada sekitar 900-an kalau tidak salah P2 yang masih tersisa. Ini yang P3 yang banyak, ada sekitar menghampiri 80.000 P3 yang belum diangkat ya, atau tidak mendapatkan penempatan kemarin. Yang paling banyak itu adalah pelamar umum. Nah, sampai saat ini Bapak Ibu jumlah total guru honorer menjadi ASN P3K itu ada 544.180 guru. Wow, lumayan banyak juga Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, ini adalah total kebutuhan ya untuk P3K guru. Nah, kemudian 3 solusi Kemendikbudristek ya untuk menuntaskan guru ASN P3K di tahun 2023. Nah, solusi pertama yang ditawarkan atau sudah direstui oleh Pak Jokowi adalah yang pertama, pemerintah pusat. Jadi ini pemerintah pusat akan melengkapi jumlah formasi di P3K 2023 jika hingga Maret 2023 formasi yang diajukan pemerintah daerah tidak mencapai 100%. Nah, jadi ini pernah dibahas oleh Mas Dadim ya. Jadi kalau misalkan ada daerah yang mengajukan formasi sedikit, maka nantinya itu pemerintah pusat berhak untuk melengkapi jumlah formasi P3K di instansi tersebut. Nah, jadi ceritanya untuk jumlah formasi yang diajukan terpaksa nantinya pemerintah pusat akan turun tangan kalau tetap Pemda itu mengajukan formasi tidak sesuai kebutuhan Bapak Ibu ya. Oke, logika seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi yang kedua. Yang kedua di sini adalah Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan akan mengatur secara spesifik tentang anggaran gaji dan tunjangan bagi P3K Bapak Ibu ya. Nah, jadi sudah tidak ada alasan lagi bagi Pemda untuk tidak mengajukan formasi kalau masalah anggaran. Karena untuk gaji dan tunjangan P3K sudah ada nantinya di Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Permenkeu. Sudah ada ya, sudah ada. Jadi sudah aman sebenarnya ya untuk gaji dan tunjangan P3K. Kemudian lanjut lagi yang ketiga, di sini dikatakan dana spesifik untuk pengangkatan P3K hanya akan ditransfer ke Pemda pada saat pengangkatan sudah terjadi. Jadi kalau misalkan pengangkatan sudah terjadi, maka nantinya dana untuk P3K itu baru ditransfer ke Pemda. Nah, seperti itu informasinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.